Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Atsari Muslim dengan NPM 10 12 17 95 dari kelas C19 Manajemen. Video ini saya sertakan untuk melengkapi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam untuk lebih fokusnya ke tugas evaluasi tengah semester. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tamin nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita hingga bisa sampai di titik ini berbicara, melihat, mendengar. Salawat serta salam kita selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga umatnya nanti akhir zaman. Tak lupa yang terhormat Ibu dosen pendidikan agama Islam. Saya di sini akan sedikit menerangkan beberapa rangkuman yang ada di semester ganjil. Yang pertama itu adalah ahamiyatul marifatul, yang adalah dalam bahasa Arabnya itu yang berarti mengutamakan kepentingan Allah. Ungkapan ini mengacu kepada konsep pentingnya mendahulukan kehendak dan kepentingan Allah di atas segala dalam kehidupan seseorang muslim. Konsep ini berkaitan dengan ajaran Islam bahwa ketaatan kepada Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam setiap individu. Hal ini mengucapkan pemenuhan kewajiban beragama, ketaatan terhadap ajaran Islam, dan pengabdian kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan. Keutamaan dari ahmiyatul marifatul yaitu mengajarkan kepentingan berbuat sesuatu yang dalam konteksnya, yang di dalamnya Allah menjadi pusat setiap aktivitas dan keputusan dalam kehidupan seseorang muslim. Yang kedua adalah atorik. Apa itu atorik? Atorik la marifatullah. Marifatullah yaitu berasal dari dua kata, yaitu marifat dan Allah Subhanahu wa taala atau marifat kepada Allah. Ringkasannya, menurut Imam Al-Ghazali, marifatullah adalah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Marifatullah adalah ilmu yang tidak meninggalkan keraguan hakikat dan hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala menerima apa-apa dari Allah untuk umatnya. Yang dalam kutipannya adalah marifatullah atau hakikat Tuhan adalah wujud yang esa, wujud yang satu, mandiri dan maha kuasa, yang hanya satu yang maha kuasa dan tidak ada yang berhak berkuasa kecuali Allah, dan tidak ada yang sempurna dengan itu. Hanya sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan alam yang mengetahui segala alam semesta dan sebaliknya bersifat mengetahui. Maha kuasa, kemudian maha tahu dan maha memiliki sifat-sifat kesempurnaan
dari ilmu hakikat dan Tuhan, tawatak Tuhan. Di sini Imam Al-Ghazali menyimpulkan, yaitu dia berkata, penceramah adalah mengetahui rahasia-rahasia Tuhan dan mengetahui aturan-aturan Tuhan bagi segala yang ada di dunia dan di akhirat. Kemudian yang nomor 3 itu adalah al-mawani min ma'rifatullah, yang dimana terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama itu adalah marad hus syahwat, atau berkaitan dengan penyakit hati, yang antara lain adalah berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Maka atau di sini itu disebutkan maradus sub atau maradus sub'at, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih baik berkaitan dengan masalah akal dan logika. Kemudian al-fashiku atau fasik, yaitu orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah. Kemudian al-kibru atau kesombongan, yang merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada julmu atau kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepada peringatan Allah, telah sampai pula kepada ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian dia atau mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Kemudian ada al-jikbu atau kedustaan, merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga ada rotul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan kesalahan maka akan tercemar hatinya dengan satu bercak hitam, yang dimana ketika terdapat bercak-bercak, ketika kita mempunyai latar putih di dalam hati kita, ketika kita melakukan kesalahan atau ketidakterpujian, atau kita mencemari hati kita dengan kesalahan-kesalahan yang bersifat menentang yang diperintahkan oleh Allah, itu akan menimbulkan titik hitam, kemudian titik hitam, sampai pada akhirnya akan hitam semua. Kemudian ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat qauliyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Al-irtiyab atau penyimpangan, manakala manusia tidak tahu berpegangan teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Al-inhiraf atau penyimpangan, hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan marifah atau pemahaman, bisa dikatakan pula karena keraguan-raguan inilah lahir dari kebodohan. Begitu juga orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir.
Selanjutnya ada materi yang keempat, atau dalilut aqli, atau dalil yang didapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk memikirkan keadaan diri manusia atau alam semesta dapat membuktikan keberadaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai alam semesta, dunia, akhirat, surga hingga neraka. Di antaranya langkah yang bisa dilakukan untuk membuktikan keberadaan Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori berikut. Yang antara lain ada teori ad-dalil hissi, atau dalil yang dapat diindra, yang dimana bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia, seperti fungsinya mata, tangan, kaki, hidung, dan telinga. Kemudian ad-dalilut aqli, atau dalil yang dapat diperoleh oleh akal, bukti rasional atau akal yang digunakan untuk memikirkan keadaan diri manusia atau alam semesta dapat membuktikan keberadaan Tuhan. Kemudian ada ad-dalilul naqli atau nash. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan menunjuk petunjuk kitab suci seperti Al-Quran, kemudian dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan. Dan ada teori selanjutnya adalah ad-dalilut thariq, atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala diberikan sepanjang sejarah manusia melalui dari manusia pertama yaitu Nabi Adam Shallallahu alaihi wasallam hingga Rasul kita terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita bisa melihat sejarah-sejarah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan hampir semua penduduk dunia tahu bahwa Nabi atau manusia pertama yang ada di dunia itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan di sana terdapat ada kitab-kitab yang menunjukkan bahwa Allah itu ada kitab Jabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan juga penyempurna itu kitab Al-Quran. Kemudian yang kelima, tauhidullah, mengesahkan Allah, yang dimana Allah itu harus diesakan, disatukan. Itu secara tauhid, secara bahasa Arab merupakan bentuk masyrad diri atau fi'l yang artinya menjadikan sesuatu atau satu, yang menjadikan sesuatu menjadi satu atau hanyalah satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, maka ini tidak tepat kecuali diikuti oleh penafsiran atau penampian, yaitu menafikan segala sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menyetapkannya secara istilah syar'i. Maka tauhidullah adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Kesembahan tauhidullah dibagi menjadi 10. Antara lain tauhid rububiyatullah, mentauhidkan Allah, tauhid khaliqon, keesaan Allah sebagai sang pencipta, menjadikan atau mengesahkan Allah melalui penciptaannya adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya khalik atau pencipta. Tidak ada yang mengiringi atau membantu Allah dalam segala penciptaannya. Disitulah fungsi tauhid, untuk meyakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pembuat, Maha yang Maha di atas Maha. Kemudian ada tauhid rajikun, atau kesehatan atau keesaan Allah sebagai pemberi rizki. Makna mentauhidkan Allah adalah sebagai satu-satunya Rabb, pemberi rezeki. Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan rezeki. Tauhid
kemalikaan atau keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Kemudian ada tauhid waliyah atau pelindung dan pemimpin. Allah adalah pelindung dan pemimpin bagi seluruh makhluk di alam semesta. Dan ada tauhid hakikamah, hakiman, yaitu adalah pembuatan hukum. Sebab sebagai Tuhan yang satu dan tidak memiliki tandingan, maka Allah bertanggung jawab sebagai pembuat hukum dalam menjalankan kepemimpinannya di alam semesta. Kemudian ada tauhid amiran atau pemerintah. Sebagai khalik adalah berhak untuk menurunkan rasul-rasulnya serta menetapkan hukum. Maka Allah sendiri yang menentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan pemerintahannya. Kemudian ada tauhid goyatah atau tauhid yang dituju dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dan keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Kemudian ada tauhid ilahan atau ma'budah atau Tuhan yang disembah. Maka dari ilahan ma'budah atau Tuhan yang wajib disembah, ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang tandingan sebagai Allah yang wajib disembah. La ma'budah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada materi yang terakhir itu ya al-hayah bil jalalil tauhid atau konsep keesaan dan keunikan Allah. Ini adalah keyakinan bahwa hanya ada satu Allah yang menciptakan, mengendalikan, dan memiliki otoritas setinggi atas segala sesuatu. Ibadah mencerminkan tauhid dalam beberapa cara, antara yang penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan spiritualisme, kesempurnaan mayoritas, pemahaman tauhid mengaruhi perilaku sehari-hari, ketaatan dan kepatuhan pada ketauhidan Allah, tawakal atau kepercayaan kepada Allah, moralitas tinggi, dan kepedulian sosial dan kebaikan. Ketaatan adalah kepatutan pada ketauhidan Allah. Tantangan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan berdasarkan tauhid dan cara mengatasinya, itu tantangan duniawi, ujian, cobaan, konflik dengan nilai masyarakat sekitar, tantangan dalam beribadah, dan tantangan-tantangan lain yang bisa kita akan hadapi dan sedang dihadapi. Kemudian ada yang ketujuh, itu makna la ilaha illallah adalah peniadaan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan penempatan bahwa menyembah itu hanya diperuntukkan kepada dan bagi Allah saja. Maka dengan demikian makna dari la ilaha illallah adalah peniadaan atau penetapan, yakni meniadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Barangkali banyak kesalahan saat saya paparkan materi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam segala hal, baik itu tutur kata, gerak tubuh, ataupun materi yang kurang berkenaan dengan apa yang diharapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.